Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Quran Surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, sebab engkau telah memutuskan aku ini sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik. Jadi ditipu supaya memandang baik perbuatan maksiat fil ardi, di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa kecuali ini, illa ibadaka min humul mukhlasin, kecuali orang yang mukhlasin. Siapa yang mukhlasin? Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Sederhananya begini, tidak semua mukhlasin, tapi setiap mukhlasin pasti mukhlisin. Jadi tinggi mana mukhlasin dengan mukhlisin? Mukhlasin. Bedanya, mukhlisin ini adalah orang yang sedang berjuang untuk menjadi orang ikhlas. Tapi mukhlasin adalah orang yang ditolong oleh Allah, sudah merasakan manisnya keikhlasan. Surat Shad ayat 82-83. Ini penting hadirin. Kita tidak bisa lihat setan, setan melihat kita. Kita banyak kerjaan, setan kerjanya cuma satu, nipu kita, ya. Kita riweuh banyak urusan, dia keroyokan. Ini saya kira-kira lagi ditipu setan tidak? Lagi. Ini lagi membisiki. Coba tadi siapa yang berbisik? Setan lah. Supaya ria, macam-macam sekali bisikannya, supaya gagal dalam beramal soleh ini. Silakan baca, Ustaz, maaf. Quran Surah Shad, surah ke-38 ayat 82 dan 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, fabi'izzatik, demi kemuliaanmu. Dia memuji Allah, iblis itu. Pasti la'ughwiyannahum ajma'in, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang mukhlasin. Jadi kalau hidup mau setannya tidak memperdaya kita, wajib memiliki target jadi mukhlasin. Nah, siapa lagi yang tidak akan mempan? An-Nahl 99, ini karena pendek saya bacakan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innahu, syaitan itu tidak ada kekuasaannya bagi orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
Makin ikhlas, makin tawakal, setan makin tidak berdaya. Dengan kata lain, orang yang paling tidak ikhlas, kurang ikhlas, habis ditipu setan. Dan yang bertawakal kepada selain Allah. Nah, apa sih orang yang ikhlas itu? Kholis itu murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah Allah memerintahkan kita kecuali mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama ini, murni. Maaf sekali lagi maaf. Perumpamaannya susu murni, sederhananya begitu. Mau dibagi susu murni 10 liter tiap hari, kualitas premium, bebas ongkir. Mau? Tapi dicampur dengan kotoran sapi 1 sendok. Hanya 1 sendok. 1 sendok tembok. 1 sendok kecil, mau tidak? Ujung sendok dikocekin, tidak kelihatan, saya ngoceknya. Mau? Kenapa tidak mau? Ada pencampur yang tidak disukai, benar? Nah, mukhlasin itu tidak ada pencampur. Bersih, bicaranya karena Allah, berbuatnya karena Allah, berpakaian karena Allah, bekerja karena Allah, ngurus keluarga karena Allah, dagang karena Allah. Sudah tidak ada pencampur kecuali Allah, Allah, Allah. Jadi lurus niatnya tuh. Semua yang dia lakukan, cuma satu yang dia lakukan itu niatnya. Ya Allah, saya lakukan ini semata-mata karena Engkau. Semoga Engkau ridho. Begitu. Kalau orang tawakal bagaimana? Orang tawakal itu, kalau ikhlas itu dalam berbuat. Kalau tawakal itu dia hatinya tidak bersandar kepada siapapun apapun selain Allah. Tidak ada yang disandari. Dia tidak bersandar kepada gaji, pangkat, jabatan, aset, tabungan, relasi. Ibu-ibu yang tawakal tidak bersandar kepada suami, suami juga tidak bersandar ke warisan, tidak juga bersandar kepada kepintaran, ilmu, pengalaman, wawasan, keahlian, tidak juga bersandar kepada ikhtiar, walaupun dia all out ikhtiarnya. Karena bagi kita ikhtiar adalah, jawab hadirin sing ikhlas nanya, ikhtiar adalah amal soleh atau ibadah. Karena tidak bersandar ke siapapun, dan Allah pasti tahu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah cukupi keperluannya. Dia perlu informasi, Allah kasih informasi. Dia lapar, Allah cukupi. Dia haus, Allah cukupi. Dia memerlukan ketenangan, Allah cukupi. Dia perlu dana modal, nanti digerakkan. Pokoknya Allah tahu keperluan kita, dan Allah yang menguasai keperluan kita, dan hanya dengan izin Allah akan terpenuhinya keperluan kita. Ada yang nanya tadi, kalau kita tawakal kita nggak kerja. Justru orang tawakal itu orang yang paling profesional kerjanya, paling bagus pekerjaannya, paling semangat. Karena orang yang tawakal itu ikhtiarnya hanya nyari keridhaan Allah. Beda dengan yang ikhtiar cari keridhaan orang, banyak tidak ikhlasnya, benar? Banyak tegangnya,
banyak kecewanya, banyak marahnya. Orang yang ikhlas dan tawakal anteng. Seperti apa penampakan orang-orang ikhlas? Ini siapa tahu yang mau nyari jodoh ya? Yang sudah-sudahlah ya, terima yang ada, sudah. Ciri khas orang yang ikhlas itu adalah hidupnya tuh sakinah, tenang, adem hatinya tuh. Tidak riweuh. Tahu riweuh? Pokoknya hayyinin. Hidupnya tuh tenang dan memancar ketenangan itu. Kenapa tenang? Karena hatinya hanya ingat penilaian Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Nah, orang ikhlas sibuknya ini sibuk merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dan yang dicarinya juga adalah keridhaan Allah. Jadi walaupun tubuhnya dekat dengan manusia, pedagang dekat dengan pembeli, suami dekat dengan istri, orang tua dekat dengan anak, di kantor dekat dengan bos, hati tidak. Hati dengan penciptanya. Makanya orang ikhlas itu tenang hidupnya tuh. Ringan. Dan orang yang ikhlas itu kalau beramal itu ringan. Cenderungnya kuat di dalam melakukan kebaikan dan istiqomah. Gak jengkelan. Ciri lainnya orang ikhlas apa? Dipuji, tidak dipuji, dicaci, sama. Dipuji tidak membuat semangat, tidak ada yang muji juga tidak lemah semangat, dicaci tidak patah semangat, karena memang bukan itu yang dia cari. Makanya nih, orang-orang yang ikhlas mah anteng hidupnya tuh, dan sangat enjoy di dalam berbuat kebaikan itu, menikmati karena tidak ribet dengan penilaian orang. Jabatan apa saja bagi dia sama. Sekarang dosen pasca sarjana yang menilai siapa? Jawab. Jawab. Guru PAUD siapa yang menilai? Pedagang besar yang menilai siapa? Pedagang kecil yang menilai Allah. Ceramah di depan istana negara Allah. Ceramah di sekitar Astana Anyar, pekuburan hadirin, Allah. Ceramah di depan para jenderal yang menilai, di depan Hansip, Allah juga. Makanya orang-orang yang ikhlas tidak membeda-bedakan, anteng karena sibuknya dengan penilaian Allah. Kebayang tidak nih kan betapa antengnya? Nggak jaim, nggak banyak terluka hatinya, dan dia tidak memerlukan penilaian, pujian, pengakuan, nggak ada. Itu yang bikin capek kan itu. Yang membuat hidup ini lelah itu adalah ingin penilaian makhluk, pengakuan, penghargaan, pemberian. Itu yang membuat kita tidak bahagia dalam hidup. Berat, banyak gelisah, banyak luka, banyak sakit hati karena ngarep-ngarep dari makhluk. Apalagi ciri orang yang ikhlas, nanti kalau dikoreksi bahagia. Kalau dikritik jengkel dan marah, rada kurang ikhlas tuh. Kenapa dikritik kok bahagia? Karena beliau tahu tiap sholat meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Allah mendengar doanya,
Lalu Allah memberikan petunjuk lewat siapa saja yang Allah kehendaki dalam bentuk saran, masukan, kritik. Bahagia karena orang yang ikhlas melihat kritik itu terkabulnya doa. Bagaimana jadi jengkel? Kita minta giliran dikasih jengkel, nggak nyambung ya. Halo, jelaskah? Orang yang ikhlas mah ada orang nggak ada orang sama saja, karena Allah ada. Orang lihat orang nggak lihat sami, karena Allah Maha melihat. Jadi baiknya tuh enggak karena ada orang. Orang berterima kasih atau tidak, ih anteng weh. Kebayang tidak bahagianya yang begini? Kebayang tidak. Oh, saya kurang ikhlas ya karena mengharapkan jawaban. Kalau saya kecewa berarti saya berharap dari makhluk. Terserah. Nah, nyebut terserah ini nada emosi, berarti itu ikhlas. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat ikhlas, melakukan apapun hanya mencari keridhaan Allah. Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu, ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya, rahmatnya bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Hadis Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat casing, rupa dan hartamu. Ini perumpamaan ya, pasti dilihat juga oleh Allah. Melainkan Allah melihat hati dan amalmu. Boleh saya ulang? Ini tidak begitu cocok, tapi lumayan. Perumpamaan sederhananya seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, terus jantung, tidak pernah menonjolkan diri. Ya, yang suka menonjolkan diri siapa? Ambeien, jerawat, bisul, nggak ada yang enak. Makanya orang-orang yang overacting, sibuk ingin menonjolkan diri, nggak bahagia. Atau seperti yang rada-rada kelihatan ikhlas, seperti akar pohon kokoh, rindang, berbunga indah, berbuah ranum, yang dipuji. Ini enak sekali, ini indah sekali. Padahal yang menegakkan, yang menyerap saripati siapa? Akar. Ada lagi gula, teh manis tidak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula, padahal yang bikin manis gula. Tapi giliran martabak telur disebut itu si telur, nggak boleh nyebut sih ya, cep telur itu.
Tapi giliran penyakit disebut ini sakit gula nih. Perih itu mungkin. Harusnya gula esmosi benar. Aing hasem aya nama. Enggak. Tetap manis we. Betul tidak? Atau seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya. Itu keren banget matahari, ya kan? Terus memancar. Itu cuman perumpamaan benda. Orang ikhlas lebih dahsyat dari itu. Mari kita ulangi ilmu belajar ikhlas, mau? 5 latihan belajar ikhlas. 1. Jangan sibuk ingin diketahui orang. Boleh ada yang diketahui, boleh. Amal itu lebih banyaknya yang tidak diketahui. Apa sih yang disunahkan diketahui? Amalan wajib. Mau kemana Kang? Mau ke masjid dulu ya? Ayo saya ke masjid, mau sholat maghrib jamaah. Beritahu, itu masuk bagian dari dakwah. Tapi kalau sholat sunnah, tunggu dulu, mau tahajud dulu. Sabar. Haji yang wajib gak apa-apa. Mau menjalankan haji, tolong bantu doa. Kalau umroh, ya tidak harus semua orang tahu. Tidak usah memaksakan semua orang tahu. Itu kan sunnah. Bayar zakat, boleh tuh. Saya zakat 2 miliar tahun ini, gak apa-apa. Itu membuat orang tidak suudzon, bisa menginspirasi orang untuk membayar zakat. Tapi kalau sedekah, boleh ditampakkan, tapi lebih banyak yang sembunyi-sembunyi. Makin banyak amalan rahasia antara kita dan Allah, itu sebetulnya makin dekat dengan ikhlas. Berbahagialah bagi yang tidak punya medsos atau followernya hanya dirinya sendiri. Hati-hati. Hati-hati yang punya medsos, yang banyak followersnya. Jangan sampai menuhankan followers. Semuanya diposting demi likes, demi nambah subscribers, demi nambah followers. Apa-apaan? Hah? Mau followernya seluruh dunia jadi follower, kalau Allah tidak ridho, gak ada apa-apanya. Jendol. Jendol itu artinya nol besar. Nehi. Gak ada apa-apanya followers itu. Kecuali kita memposting yang baik dengan ikhlas, ditiru. Nah, ada apa-apanya tuh. Karena mereka beramal, mereka dapat pahala, kita juga dapat pahala. Itu kalau ikhlas. Yang apes adalah memberi contoh buruk, ditiru. Berapa juta yang berbuat maksiat pikul tuh oleh rakon. Tahu rakon? Raja konten atau ratu konten. Hati-hati hadirin, gak ada keren-kerennya banyak followers. Arya punya medsos, punya ini itu, tapi yang ngurus bukan saya. Ada tim yang ngurus. Siapa yang mau nonton terserah Allah. Kalau ilmu ini manfaat, mudah-mudahan yang dengar dapat kebaikan. Ya. Mau sedikit, mau banyak yang menonton, yang penting Allah ridho,
selesai. Enak kan begitu? Nanti yang dituntut yang itu manajemennya. Kenapa ini? Hadirin, hati-hati, jangan segala ingin diketahui oleh orang lain. Mulai dari hal-hal yang bukan langsung ibadah mahdo juga, seperti makanan sangat enak, posting. Bukan tidak boleh, tapi kasihan yang makanannya tidak ada yang enak. Jadi lihat punya kita teh jadi ngejerit hatinya. Kalau nggak lihat postingan, salah dia dong, kenapa dia lihat? Ya udah, sok aja, ya bela diri, sok. Kemesraan, hati-hati nih. Kalau suami istri nggak usah diposting mesra di medsos, udah cicingnya di kamar. Mesra pegangan tangan, meleher, mau sok. Kenapa harus posting kemesraan? Gimana yang gak ada pasangannya? Mau megang siapa? Bikin nyesek itu benar. Sing sabar deh, tahan ya. Emang belum. Udahlah, bisa ain. Orang yang lihatnya nanti bisa iri, dengki, udahlah. Mau apa? Udahlah, yang penting mesra jadi amal soleh di depan Allah udah cukup. Kalau dipamer-pamer nanti diuji oleh Allah. Punya anak-anak itu ya, hati-hati, apalagi yang endorse kan ada tuh. Yang anak tuh, kenapa sih saya dijadikan jualan? Orang tua yang dapat duitnya, anak kecilnya, ini bisin niatnya begitu. Tapi kita jangan buruk sangka lihat yang medsos orang, ya. Jangan suka ngedagangin anak, atulah orang tua. Ini memang perkataan kurang enak ya. Tapi kalau ingin ikhlas mah udahlah. Jangan sibuk dengan penilaian makhluk, betul? Yang keluar negeri boleh diposting, boleh, tapi apa niatnya? Lagi tawaf, ya Allah, ya Allah, astagfirullah ya Allah, belum dionin dari tanah. Astagfirullah, dia menjerit karena belum on, astagfirullah. Padahal udah putaran ke-7. Dia merasa gagal tawafnya karena enggak on. Itu teh on hadirin. Udah latihan lah ya. Latihan beramal sembunyi-sembunyi. Seperti cucunya Rasulullah tuh kan, siapa? Ali bin, cucu Rasul. Yang kalau mikul tuh malam-malam ngebagikan tuh. Baru ketahuan sesudah beliau wafat tidak ada lagi kiriman itu. Ayo, mau lebih tenang hidup, perbanyak amal rahasia. Gak penting orang lain tahu. Tidak penting serba diposting kalau itu amal soleh, benar? Kecuali yang memang takdirnya jadi tokoh, jadi orang yang diperhatikan orang, niatkan untuk dakwah. Tapi kalau followernya 1, itu juga dipaksa lihat, ya enggak? 2, latihan ikhlas. Jadi memperbanyak amal rahasia, ya. Latih untuk tidak harus orang lain tahu. 2, latihan ikhlas yang kedua adalah jangan selalu ingin dilihat orang. Kalau tadi informatif, yang sekarang ada fisik. Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang jadi baik, tidak ada orang, kita tidak sebaik ada orang, berarti karena orang. Ini serius ini, karena banyak di antara kita yang baiknya tuh kalau di depan orang. Nih lagi begini mau soleh di masjid. Nah kalau udah ke rumah tempat sembunyi buka HP, yang error masih pakai kopiah haji itu.
masih pakai sarung. Padahal baru dari masjid, sepertinya soleh, tapi jauh dari orang, bebas maksiat. Ini ciri-ciri kurang ikhlas. Kalau orang ikhlas, di depan orang tidak ada orang, sama, karena ada Allah. Di sebelah ada calon mertua, Allahu Akbar. Ternyata salah lihat, bukan calon mertua, Allahu Akbar. Jadi ada yang ke masjid, ada kunjungan atasannya dari pusat. Ternyata atasannya udah langsung menuju saf pertama. Ini cepat-cepat ingin mendampingi, tidak mau jauh dari atasan. Sampai tidak wudhu dulu. Ini menuhankan atasan ini. Setinggi apa jabatan atasan, ujungnya adalah pasti berakhir itu jabatan. Dan ujungnya juga berakhir jadi manusia. Benar? Itulah yang ditujukan pengabdian kita, yang ujungnya berakhir. Bu, ada suami, tidak ada suami, sama atau tidak? Beda ya. Kalau ada suami, suaminya ada. Kalau tidak ada suami, suaminya. Tapi kalau mau beramal, sama. Allah ada. Jelas tidak nih? Jangan sampai ngaji ketika lagi sendirian ada yang masuk Ar-Rahmanir Rahim. Kucing lagi ya. Malik Yaumiddin. Ini kacau. Makanya berat sekali itu yang ikut musabaqah tilawatil Quran itu, berat sekali itu. Niat dari awalnya apa? Pengen jadi juara? Jangan. Pernah suatu saat diundang memberikan tausiah bagi peserta musabaqah. Semoga semuanya jadi juara di sisi Allah. Dah gitu aja ceramahnya. Sebab piala cuma dikit. Peserta banyak. Kalau niatnya hanya piala, piala itu cuma plastik. Kalau niatnya piagam, piagam cuma kertas. Kalau niatnya uang enggak seberapa, dibanding keriduan Allah tidak ada apa-apanya. Dan tidak mungkin semuanya dapat piala. Maka jangan pusingkan penilaian juri, jangan pusingkan piala hadiah. Ingat Allah yang menilai, dah cukup. Jangan takut serak, jangan takut lupa. Kalau lupa ya enggak apa-apa. Pernah ada seorang qori yang semoga Allah memuliakan beliau. Pas satu event sama-sama, doakan ya supaya suara saya jangan serak. Kok doanya cuma itu? Harusnya kan doakan ya supaya Allah ridho. Beres. Makanya kalau anak ikut pertandingan, gak usah didoakan menang. Karena kalau didoakan menang, berarti mendoakan yang lain kalah. Betul tidak? Iya kan? Doakan aja supaya jadi amal soleh. Bisa menerima takdir apapun dengan cara yang Allah sukai. Dah beres. Anaknya kalah, cari aja piala bekas, kan banyak tuh di sana. Nih buat mainan gitu. Ini serius hadirin. Ada orang, nggak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang bagus, tidak ada orang tidak bagus, berarti karena orang, nggak jadi amal. 3. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Kurang kompak. Jangan ingin dipuji, kalau bisa seperti ini kepada manusia ya.
wah bahagia. Karena selama ini kita kan hidup demi penilaian manusia. Ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan, nah nggak boleh nyebut tentang wanita, nanti disebutin kebayang saya ikut dosanya. Ya. Ingin titik-titik i, gitu. Ingin kelihatan hebat, pinter, itu teh capek ada. Kita harus merawat diri sebagai, jawab hadirin, gimana merawat diri sebagai apa? Amal soleh. Ini tubuh titipan Allah nih, harus dirawat, harus dijaga. Ada hak untuk olahraga, ada hak untuk makanan yang sehat, ada hak untuk istirahat, ada harus dibersihkan. Iya, coba gak usah gosok gigi sebulan, lihat apa yang ditakdirkan Allah. Hah? Hafa? Hah? Menidurkan anak lebih mudah. Plus tidur. Suami banyak ngomong, papa ibu teh gimana deh? Oh, bobo. Tidak usah beli obat nyamuk ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi gimana? Kotor, jelek, bau, keropos, sakit. Itu tuh berarti kita harus merawat. Tapi merawat gigi itu adalah ibadah. Bukan supaya kelihatan giginya cemerlang. Efeknya jadi cemerlang itu efek samping. Yang utama merawat diri adalah ibadah. Rasulullah SAW usia 63 atletis badannya itu, six pack. Tapi kita olahraga jangan demi dilihat orang. Kita olahraga supaya sehat saja. Ada bedanya tidak sih? Begitu. Jadi jangan capek-capek demi dipuji. Karena kalau demi dipuji, semua perjuangan kita nggak ada pahalanya. Ayo jangan capek-capek pengen dipuji orang. Apa sih? Kalau udah dipuji jadi gimana coba? Kamu keren. Jadi keren enggak? Enggak. Tetap kayak gitu. Si ibu awet muda. Jadi awet enggak? Enggak. Itu kan karena ibu rajin raktir aja. Jadi tiap ketemu, ibu makin muda, ayo jajan lagi terus enggak? Jadi objekan. Bukan tidak boleh hadirin kita tampil rapi, tampil bagus, tapi kita niatkan penampilan ini sebagai ibadah. Nggak usah berat untuk kelihatan apa adanya ya. Ikhwan, nggak usah banyak gaya. Pinjam jaket teman, udah gitu mau apel, tahu-tahu itu jaket kakak dia, kan jadi gawat ketahuannya. Biasa aja, just the way you are. Ingin kelihatan langsing, jadi tahan napas, akibatnya kekurangan oksigen. Liar. Udah mau bahagia enggak? Enggak usah ribet. Orang mau muji sok urusan dia, orang mau nyaci juga mangga weh. Enggak ada apa-apanya dicaci itu, enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya sama sekali. Sakit hati itu bukan karena dicaci, sakit hati itu karena pengen dipuji. Halo? Kamu bodoh, tersinggung karena pengen disebut pintar, benar tidak? Coba kalau ngaku memang saya bodoh asli, kamu bodoh baru tahu ya, gitu beres. Kenapa disebut monyet tersinggung? Jawab. Monyet, nonying. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begituan? Otomatis lagi. Jawab, kenapa? Karena tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena merasa mirip, ya kan? Serius.
Coba orang kurus disebut, hei gendut. Nah, mana? Coba saudara kurus disebut gendut, enggak ngepek. Tapi yang kurus, hei pensil. Nah, baru dia tersinggung. Karena mirip, benar. Jadi kalau saudara disebut monyet gebek begitu, berarti saudara penganut teori Darwin. Udahlah, relax weh. Ya. Nabi Muhammad sempurna kemuliaan akhlaknya, sempurna hatinya, sempurna prestasinya. Tetap tuh ada yang menghina, benar? Nggak ribet. Teori ya ini ya. Aslinya masa kita tidak ya. Tapi makin ikhlas makin nggak luka. Apalagi kan penghinaan itu lebih sederhana daripada kehinaan kita yang aslinya, benar? Udah, akhwat, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Daripada salah menjawab, diam aja. Makin ibu-ibu makin repot itu kalau tidak kayak gini ya. SMP mah rada kurang jelas, taplok bedak beres. Tapi SMA mulai repot, kuliah mulai kicep. Sini alis pakai apa ya? Makin lama umur 30 makin berat kan, makin kendor ya wajahnya. Pakai di sini selotip sini supaya rengkeng. Malam supaya mancung pakai jepitan jemuran. Ya bukan tidak boleh bagus wajahnya, tapi jangan nyiksa diri. Punten sekali lagi ya, saya punten sekali. Itu yang nikah kalau sampai terlalu medok misalkan, itu kan tidak akan selamanya dipakai, benar? Harus wudu. Saya lihat itu di medsos, ibu-ibu udah 60 tahun sekian, kemudian segala diakalin, ini selotip di sini ya, jadi rengkeng. Kemudian pasti didempul, udah gitu di apa plester atau apa ya, terus dipernis. Ini palsu, Terus kagum kepada wajah yang tidak cocok itu. Eta teh naonan. Masa kita kagum kepada yang enggak asli, benar tidak? Gimana ketemu dengan kakek-kakek yang naksir? Padahal yang dilihat kan udah nikah pasti dilelap itu. Apa enggak ngegebeg gitu? Punten yang suka dipotret dipasang di rumah ya, itu kan hasil komputer, benar? Muni mulus seperti pantat bayi katanya. Wow, diarsir pakai. Dan kita teh kagum dengan potret yang enggak cocok itu. Dan bangga, ternyata saya teh cakep. Terus datang tetangga, ibu itu potret siapa? Saya. Hah? Bener. Nih, banyak pik yang tidak cocok. Yang dipasangnya yang waktu 20 tahun yang lalu. Pas kena jadi beda. Jangan mengadakan ngebohongin diri sendiri, hadirin. Jangan menilai orang lain ya, buat diri. Ini urusannya adalah hati kita. Kalau ke yang lain kita husnuzon aja. Setuju? Jangan merepotkan diri penilaian orang, tidak bisa bahagia. 4. Udah habis belum waktunya nih? Latihannya adalah jangan ingin dihargai. Artinya jangan ingin diperlakukan spesial. Apa tuh? Privilege. Makanya orang menikmati jabatan, kedudukan karena diberikan privilege. Hadirin sekalian, telah hadir bersama kita. Itu kadang mau jalan, wah ada pengawal dan pengiwil. Dibuka jalan.
mau naik mobil, dibukakan pintunya. Brik, 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 beliau sudah hadir. Itu suara apa tuh? Ternyata yang diperlakukan begitu bukan cuma orang yang dianggap terhormat. Brik, 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 sudah berhasil ditangkap nih penjahat. Sama brik-brikannya, polisinya juga sama. Pintunya juga dibukain. Udah diborgol, nggak bisa buka. Ada satu lagi, brik, brik, jenazah sudah hadir. Dibukain juga. Bunyi juga itu sirinonya. Udahlah, biasa aja. Mau bahagia? Jujur ya, pantas nggak sih kita dihormatin orang lain? Kalau Allah membuka siapa diri kita yang sesungguhnya, pantas tidak? Enggak. Cuma dua yang menyebabkan kita dihormati orang. Satu, Allah ngasih casing. Yang kedua, Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Coba kalau casing diambil, kita dihargai tidak? Kalau dibuka aib, dihargai tidak? Lihat itu yang dihormat-hormat, tokoh penting, buka aibnya habis, sedikit loh yang dibukanya. Benar? Dan itu sangat berpeluang terjadi pada kita. Ini yang lagi ceramah di sini, saudara datang dari mana-mana ke sini mau dengerin ceramah, lihat di medsos. Kenapa? Karena dua juga ini. Satu ngasih casing, casingnya mungkin ini katanya kiai, casing ya. Dan yang kedua, Allah tutupi dosa, aib, kebodohan, kekurangan, kesalahan, masa lalu. Ini yang lagi ceramah ini. Kalau dibuka dek, bubar sekening gitu. Makanya kalau orang menghargai kita teh apa yang mau dihargai nan? Makin ingin dihargai, ingin diperlakukan spesial, makin tidak bahagia hidup ini. Orang ikhlas mah lempeng aja, nggak ada berat-beratnya, nggak usah orang lain tahu siapa kita. Dan kalau dibuka aibnya tahu betulan juga malah bumerang bagi kita, ya kan? Saudara tahu siapa saya, ha? Saudara tahu siapa saya? Kan yang sombong suka gitu, ya nggak? Akhirnya oleh Allah diberitahu, ya nggak? Ternyata dia maling, nggak bisa. Maling, pejina. Dia merasa terhormat dengan casing, padahal aslinya busuk kita itu. Mau latihan ikhlas enggak? Udahlah, dikasih casing apa aja biasa aja. Setuju? Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Dah, lakukan, lupakan, lakukan, yang mantap lakukan, dah belajar pikun terhadap kebaikan yang kita lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Sing kompak jawabnya hadirin. Perlukah kita mengingat kebaikan kita? Karena kebaikan yang kita lakukan aslinya itu adalah min fadli rabbik, kebaikan dari Allah. Contoh, kita nyumbang ke anak yatim, aslinya itu rezeki anak yatim. Kita dipilih jadi jalan sebagai kita gini. Kita sedekah ke anak yatim, aslinya memang Allah mau ngasih rezeki ke hambanya yang yatim ini. Dan Allah memilih kita jadi jalan sebagai
Ujian Kasep, kita teh diuji. Kalau kita merasa ini adalah karunia Allah untuk yang bersangkutan dan kita kepilih jadi jalan sehingga tidak merasa ini jasa saya, jadilah pahalanya buat dia. Contoh gini, aduh Pak, makasih banyak Bapak sudah membiayai saya sebagai anak yatim bersyukur sekali. Nah, semua rezeki ini seluruhnya dari Allah. Bapak dan Ibu jadi jalan saja, bersyukur kepada Allah. Doakan Bapak dan Ibu supaya bisa menjalani ini dengan benar, dengan ikhlas. Ya nak, enak dengarnya. Pak, Bu, terima kasih udah membiayai saya sekolah. Makanya kalian harus belajar sungguh-sungguh. Nggak gampang tahu nyari duit buat membiayai kalian ini. Aduh, keren tidak? Dasar dia merasa yang berjasa. Ini diulangi ya. Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya dan teman-teman diciptakan, dan kami ini bukan yang membangun Darut Tauhid, Allah yang membangun. Kami diuji sebagai jalan. Kalau merasa ini hasil perjuangan kami, ini ide cemerlang, asli begitu hadirin. Ya, saya kan sudah lama di Darut Tauhid ini dari tahun 90 nih. Antara yang terjadi sekarang dengan yang kepikir nggak cocok. Mikirnya sederhana, kejadiannya lebih besar. Betulan. Nggak kebayang bekal begini, nggak kebayang. Jadi ngejalanin aja sebagai pion. Nah, nggak usahlah ngaku-ngaku. Ya, perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Perlukah menunggu orang lain berterima kasih? Nah, saya makin merendah, jawaban semakin menguat. Itu artinya kepaksa. Apakah kita perlu menunggu orang lain balas budi? Kasihan budi, ya. Nggak usah. Yang berbuatnya juga Allah. Yang kita perlukan cuma satu, apa? Diterima oleh Allah. Keren tidak kalau begitu hadirin? Oh, orang-orang nyangkanya mah kayak apa ke kita teh? Oh, itu orangnya baik, ikhlas. Padahal aslinya mah kita berusaha agar tidak ngaku-ngaku sesuatu yang bukan dari kita. Mau bahagia enggak? Ya sudah, nggak usah ribet hidup ini mah. Berusaha keras untuk melakukan yang terbaik dan lupakan. Gimana kalau orang lain tidak menghargai jerih payah kita? Gimana? Kita udah berbuat, terus orang tidak menghargai, gimana? Biarin. Itu ujian keikhlasan. Kan ada tuh yang anak kecil dikasih uang oleh neneknya. Sini cucu, pas dikasih, cucu bilang gini, hah? Cuman segini nek? Oh, nenek kaget. Kenapa kamu bilang begitu cucu? Emang gimana orang tua kamu mendidikmu? Kan ibu juga gitu nek. Tiap dikasih bapak, hah? Cuman segini pak? Udahlah hadirin. Fokus terus. Berusaha cari ilmu, berusaha mengamalkan yang ilmu, dan lillahi ta'ala. Gak ada urusan kita dengan pujian, penghargaan. Itu semuanya ujian. Nanti yang memuji kita ujian, yang mencaci kita juga ujian. Sama aja. Ya, semuanya bisa jadi pahala. Jangan sakit hati. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, ikhtiar kita
minta kepada Allah agar diberi hati yang ikhlas. Allahumma atin nafsi taqwaha bazakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Minta supaya ya Allah anugerahkan kepadaku jiwa yang takwa, sucikan jiwa ini, Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikannya, Engkau pelindung dan penolong jiwa ini. Hadirin, serius ya, lepaslah dari keinginan dipuji makhluk, sibuklah dengan penilaian Allah yang maha dekat. Sing anteng dengan penilaian Allah, nanti makhluk akan diatur oleh Allah. Kalau kita ikhlas, kita bekal bahagia. Syariatnya akan memancar kebahagiaan itu. Minta ke Allah supaya diberi keikhlasan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Oh, doanya udah apa belum? Allahumma inni a'udzubika bin anusyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang saya tahu, dan saya mohon ampunanmu dari apa-apa yang saya tidak tahu. Ini di doa pagi dan petang ada doa ini ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Baik Ibu Bapak, kita akan mengakhiri perjumpaan ini dengan bersedekah ya. Bersedekahlah sebagai syukur kepada Allah. Mana qasat shadaqatun min mal. Orang ikhlas selalu semangat melakukan yang terbaik. Jadi jangan jadi lemah karena ingin ikhlas. Mari kita baca Fatihah dan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fadal Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha tahu apapun yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Allah, jadikan saat ini saat yang Engkau janjikan, saat ampunan bagi hamba-hambamu yang bergelimang dosa ini. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami lalui, sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun lahir batin kami ini. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan dan kami tutup-tutupi selama ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua kemusyrikan kami. Ampuni selama ini kami sangat jarang ikhlas ya Allah. Lebih sibuk mencari penilaian makhluk-Mu daripada keridhaan-Mu. Ampuni selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni ya Allah, kami sangat jarang bersyukur padahal limpahan nikmat-Mu setiap saat. Bahkan betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni, kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu. Kami jarang bersabar ketika ujian harus kami jalani. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Bagaimanapun keadaannya, kami anaknya ya Karim, kami mohon bahagiakan orang tua kami di dunia ini, di alam barzakh, di surga-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan ya Karim. Jadikan keluarga ahli takwa, keluarga yang kuat iman, keluarga yang berakhlakul karimah, yang Kau cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang istiqomah. Ya Karim, Engkaulah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang barokah,
Pilihlah kami jadi bukti kemuliaan agama-Mu ya Allah. Pilihlah kami menjadi hamba yang bermanfaat bagi agama dan umat-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, ampuni hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti. Ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, Engkau menyaksikan segala yang terjadi bagi saudara kami di Palestina. Tidak ada yang luput dari-Mu. Engkaulah yang kuasa menguatkan imannya, yang menyehatkan lahir batinnya, yang melindungi dari segala kezaliman. Engkaulah yang kuasa membahagiakan hati-hati yang sedih, mencukupi setiap yang lapar dan haus. Siapa lagi selain Engkau ya Allah? Engkau penguasa langit dan bumi yang maha gagah, maha baik. Jangan biarkan berjaya kaum yang zalim ya Allah. Jadikan setiap niat buruknya kembali kepada dirinya ya Karim. Muliakan dan bebaskan tanah yang Engkau muliakan ini dari penjajahan kaum yang zalim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam iman, dalam Islam, dalam amal soleh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Allahumma ij'alna minal mukhlasin, Allahumma ij'alna minal mutawakkilin, Allahumma ij'alna minal muhsinin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.